Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Khairin Nurul. Yang kedua, Mas Setia Deni Maula. Hadir semua ya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Sebelum kita masuk ke peluang kejadian majemuk, terlebih dahulu kita akan belajar mengenai pengertian peluang. Coba dibacakan pengertian dari peluang itu sendiri. Coba dibacakan Mbak Khairin. Probabilitas adalah kemungkinan yang ada atau mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Oh ya, betul sekali. Pengertian peluang adalah peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika peluang artinya probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Nah, manfaat dari mempelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari yaitu mohon dibacakan Mas Setia. Untuk manfaat mempelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari, peluang merupakan sebuah teori yang sangat erat kaitannya dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya, jika kita akan pergi bermain keluar rumah dan melihat cuaca di luar rumah mendung, tentunya kita akan memperkirakan berapa kemungkinan akan turun hujan pada hari ini. Ya, manfaat mempelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari yaitu peluang merupakan sebuah teori yang sangat erat kaitannya dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya, jika kita akan pergi main keluar rumah dan melihat cuaca di luar rumah mendung, tentunya kita akan memperkirakan berapa kemungkinan akan turun hujan pada hari ini. Contoh yang kedua yaitu, semisal kita mau membangun sebuah usaha, kita harus memperkirakan jangka ke depannya. Apakah ke depannya kita akan mendapatkan kerugian atau kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi kita melihat peluang ke depannya terlebih dahulu sebelum mengambil usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu, apa sih itu peluang majemuk? Apakah ada yang tahu apa itu peluang majemuk? Nah, kalau tidak tahu, Ibu akan membacakan pengertiannya. Peluang majemuk adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Terdapat beberapa kejadian yang disebut sebagai peluang majemuk. Peluang majemuk itu sendiri terdiri dari berbagai subbab. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Contohnya, ketika kita melempar koin dua kali, hasil dari pelemparan pertama tidak mempengaruhi dari hasil lemparan kedua. Rumus peluang dua kejadian saling bebas yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar dan koin dan angka pada dadu adalah, kita misalkan A merupakan munculnya gambar pada koin dan B merupakan munculnya angka ganjil pada dadu. Maka dari soal dapat ditentukan yaitu peluang A sama dengan 1/2, peluang B 3/6. Peluang A kenapa
mendapatkan 1/2 karena ketika koin dilempar itu kemungkinan yang muncul adalah gambar atau angka. Sedangkan yang peluang B itu kenapa kok dia mendapatkan 3/6? Karena dadu ketika dilempar itu kemungkinan yang muncul itu angka 6 dan angka ganjilnya itu kan ada 1, 3 dan 6. 3 dan 5. Jadi peluang B-nya itu 3/6. 3/6 itu kita sederhanakan. Yang atas dibagi 3 dan yang bawah dibagi 3. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 1/2. Jadi munculnya gambar pada koin dan munculnya angka gambar pada dadu adalah kejadian saling bebas. Maka dapat dirumuskan yaitu P irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan setengah dikali setengah. Hasilnya yaitu 1/4. Jadi peluang muncul gambar pada koin dan angka gambar pada dadu adalah 1/4. Yang selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Sebuah dadu dilempar 1 kali, maka peluang munculnya angka dadu 2 dan 5 adalah, pembahasannya yaitu kita misalkan A merupakan himpunan mata dadu 3, sedangkan B himpunan mata dadu 5, sehingga A sama dengan 2 sehingga A sama dengan 1, B sama dengan 5 sehingga A sama dengan 1. Kenapa kok sama dengan 1? Karena pelemparannya itu 1 kali, NS-nya itu 6, karena ketika dadu dilempar 1 kali itu kemungkinan munculnya itu 6. Peluang munculnya mata dadu 2 dan 5 adalah kejadian saling bebas. Maka dapat dirumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 1/6 dikali 1/6. Hasilnya yaitu 1/36. Yang selanjutnya yaitu tugas kelompok. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan kelompok kedua akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang nomor 1 yaitu misalnya P dan Q adalah 2 kejadian saling bebas. Peluang P adalah 2/5 dan peluang Q adalah 1/4. Maka hasil dari peluang P irisan Q adalah yang soal yang kedua yaitu dalam sebuah kantong A yang berisi 5 buah mangga, 2 buah mangga diantaranya busuk, sedangkan dalam kantong B yang berisi 10 buah apel, 5 diantaranya busuk. Ibu ingin mengambil 4 buah mangga dan 3 buah apel. Peluang terambilnya mangga dan apel yang tidak busuk adalah, pada kesempatan ini ibu akan memberikan waktu yaitu 15 menit. Apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah Bu, baik, saya akan menjawab untuk soal nomor 1. Diketahui peluang P sama dengan 2/5 dan peluang Q sama dengan 1/4. Karena P dan Q adalah 2 kejadian saling bebas, maka peluang P irisan Q sama dengan peluang P irisan Q sama dengan peluang P kali peluang Q sama dengan 2/5 kali 1/4 sama dengan 1/10. Oke, untuk jawaban yang nomor 2.
apel kan terdapat 5 yang busuk dan 5 yang tidak busuk. Maka dapat dirumuskan peluang A sama dengan kombinasi 5 dan per kombinasi 10 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial per 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. Nah, itu sama dengan 1 per 12. Jadi peluang terambilnya 4 buah mangga yang tidak busuk dan 3 buah apel yang tidak busuk adalah peluang M irisan A sama dengan peluang M kali peluang A sama dengan 3 per 4 kali 1 per 12 sama dengan 1 per 56. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, di sini dijelaskan yaitu hasil dari pertanyaan nomor 1 yaitu P irisan I sama dengan peluang P dikali peluang V sama dengan 2 per 5 dikali 1 per 4 hasilnya yaitu 1 per 10. Untuk jawaban dari kelompok 1 jawabannya sudah benar. Untuk yang kelompok 2 di sini dijelaskan yaitu peluang terambilnya 4 mangga yang tidak busuk dan 3 buah apel yang tidak busuk yaitu dengan dirumuskan peluang M irisan A sama dengan peluang M dikali peluang A sama dengan 3 per 4 dikali 1 per 12 dengan hasil yang didapatkan yaitu 1 per 50. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi peluang kejadian majemuk? Tidak Bu, sudah jelas. Tadi manfaat dari materi peluang itu apa aja sih? Dapat dijelaskan lagi, Mas Setia? Baik Bu, sebentar. Ya, Manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari yaitu peluang merupakan sebuah teori yang sangat erat kaitannya dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya, jika kita akan pergi bermain keluar rumah dan melihat cuaca di luar rumah mendung, tentunya kita akan memperkirakan berapa kemungkinan akan turun hujan pada hari ini. ya baik. Berarti kegunaan peluang yaitu dalam mengambil keputusan. Selain itu bisa digunakan buat semuanya sih ketika kita dalam kehidupan sehari-hari banyaklah contohnya. Terus rumus dari peluang kejadian yang saling bebas tadi apa? Coba Mbak Ririn. Jadi peluang dua kejadian saling bebas ya Bu. Ya, Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Nah, itu contohnya ketika kita melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Rumusnya peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. betul sekali. Rumus dari peluang kejadian saling bebas yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, pada materi ini kalian sudah paham kan? Untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu kalian bisa membuka buku halaman 115 soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk tugasnya Ibu kasih waktu 2 hari dan pengumpulannya bisa ditaruh di meja Ibu. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak Bu. Tidak, Bu. Nah, terima kasih. Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.